yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari barat. Syekh Imran Hussein mengatakan yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat itu bukan matahari yang menerangi bumi ini, tapi maknanya Islam bangkit dari Amerika dan Eropa nanti di akhir zaman. Itu kata beliau. Dan ternyata dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah membantah itu. Kata Rasulullah, memang benar-benar fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini nih, nanti Allah panggil. Lalu matahari meninggalkan posisinya dan sujud di bawah arash. Kamu yang ada di bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Lamanya masa kamu gelap di bumi seperti 3 malam berturut-turut. Kemudian Allah perintahkan matahari agar kembali ke tempat semula dia berada. Dan matahari Allah perintahkan agar muncul dari tempat biasanya dia tenggelam. Maka muncullah matahari di sebelah barat. Berbondong-bondong orang ingin tobat, pintu tobat sudah Allah tutup. Orang-orang yang belum Islam ingin masuk Islam, ingin bersyahadat, sudah tidak diterima oleh Allah. Matahari naik hanya setengah hari saja. Sampai di langit di tengah-tengah di atas, dia kembali meluncur ke sebelah barat dan seperti biasa tenggelam kembali di barat. Lalu besok paginya matahari ini keluar dari sebelah timur seperti biasa. Di waktu duhanya, kata Rasulullah, waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu dari dalam perut bumi kota Mekah akan keluar seekor binatang raksasa berkaki banyak. Nah, ini bukan khayalan ya, ini bukan dongeng. Allah menceritakan ini dalam Al-Quran. Ya, Allah menyebutkan ini dalam Al-Quran. Nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Nama binatang ini Dabbatul Ardi. Kaum muslimin, binatang ini muncul di 3 tempat berbeda di bumi, di waktu yang berbeda-beda. Dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Kata Rasulullah, apabila dia berjumpa dengan manusia, kalau manusia ini orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkan ke wajahnya, maka wajah orang ini menjadi putih, bersih dan bercahaya. Jika ia berjumpa dengan orang kafir, tongkat Nabi Musa akan diketukkan ke kepala orang tersebut, menghitamlah wajahnya menjadi buruk rupanya. Manusia ketika itu membedakannya gampang. Yang putih bersih bercahaya menandakan itu orang beriman. Yang hitam buruk rupa menandakan orang kafir. Binatang ini kembali tenggelam masuk ke dalam perut bumi dan terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7 ini, Bapak Ibu, ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Apa yang terjadi? Di dalam hadis-hadis yang sahih disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kejadian yang ke-7 dari tanda besar kiamat yang ke-7 adalah akhir keberadaan orang Islam di bumi. Akhir keberadaan umat Nabi di bumi. Apa? Yaitu angin lembut kematian. Angin lembut kematian bertiup dari timur, kata Rasulullah. Dari timur. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan yaitu Yaman. Bertiup dari Yaman. Angin lembut ini segera membungkus bumi. Dan sabda Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, walaupun imannya kecil, dia terselip di hatinya, dia percaya Allah ada, hanya sekedar itu saja, orang ini pun akan dijemput oleh angin itu, walaupun dia ada di dalam gua, ada di atas gunung dan sebagainya. Ketika angin itu menyentuhnya, terhirup olehnya, dia pun meninggal di situ. Akhirnya satu bumi ini serentak orang yang kenal dengan Allah meninggal dunia, orang yang beriman kepada Allah meninggal dunia seluruhnya. Maknanya tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 tidak ada satupun yang akan kita saksikan. Maknanya kiamat besar, kehancuran alam semesta, kita semua tidak akan pernah menyaksikan. Alhamdulillah. Syaratnya kalau seandainya ketika Dajjal keluar kita mampu mempertahankan iman kita, maka positif kita akan meninggal pada tanda besar kiamat yang ke-7. Tapi kalau Dajjal keluar kita sujud menyembahnya, sampai mati pun orang ini tidak akan pernah lagi beriman pada Allah.
Ini masalahnya Bapak Ibu. Makanya kemunculan Dajjal dianggap fitnah terberat dan terbesar selama bumi ini terkembang. Baik, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, apa ini perlu dijelaskan? Nggak usah aja lah, kan kita nggak akan menemukannya. Oke, pengen tahu aja. Yang ke-8 kata Rasulullah, terjadi penenggelaman bumi sebelah timur. Terjadi penenggelaman bumi sebelah timur. Maksudnya bagaimana? Seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam, yaitu Australia, New Zealand, Indonesia keseluruhannya tenggelam Pak, masuk laut. Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, India, seluruhnya sampai ke Rusia tenggelam masuk ke dalam laut. Ngeri pemandangan itu Bapak Ibu, kayak di film 2012. Lebih dahsyat daripada itu. Lalu setelah langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9, penenggelaman bumi sebelah barat. Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Afrika, Eropa, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa hanya sekeping daratan ya yang ada di Timur Tengah. Yaitu inilah dia Jazirah Arab, ini Syam. Ini dia Jazirah Arab, ini Syam. Nah, Jazirah Arab ini kan ada Saudi, ada Bahrain, ada Kuwait, dan di sini kan Yaman kan? Ini Yaman. Bapak Ibu, tanda besar kiamat yang ke-10 adalah muncul api raksasa dari dalam perut bumi Yaman. Api itu setinggi-tinggi gunung dan paling rendah setinggi bukit dan sangat panas. Api itu seperti memaksa manusia untuk lari tunggang langgang saking panasnya. Mereka berkumpul di Syam. Saat seluruh manusia sudah kumpul seluruhnya di Syam, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Disitulah dia kehancuran alam semesta. Tanda besar kiamat yang ke-10, api raksasa muncul dari dalam perut bumi kota Yaman, dari dalam perut bumi negeri Yaman. Mbak, Ibu, Bapak, Ibu pernah buka YouTube? Pasti sering. Sering nggak mengikuti berita akhir zaman? Insya Allah jarang. Ya kan? Saya mau kasih kabar. Di Yaman sudah terdengar dan dapat disaksikan oleh seluruh dunia berita yang menakutkan dan menggemparkan hari ini. Ada apa? Ada area di negeri Yaman itu panas. Sangat panas, daratannya sangat panas dan mengeluarkan asap yang mengerikan. Asapnya tidak tebal tetapi semacam asap panas begitu. Saat didekati ternyata ditemukan beberapa lubang dan beberapa retakan tanah. Yang satu lubang retakan itu dapat dimasukkan seekor kerbau. Apa yang ditemukan di dalam lubang itu? Ditemukan di sana ada gelombang tekanan api yang sangat padat. Dilihat lubang sana, di jalan ke situ dilihat lagi lubangnya sama. Di dalamnya ada gelombang tekanan api yang teramat sangat padat. Silakan dilihat sekarang juga boleh. Fenomena alam yang menakutkan di Yaman. Bapak Ibu akan menyaksikan langsung. Seolah-olah Allah memberi isyarat kepada manusia yang hidup di bumi, awas, pemanasan untuk tanda besar kiamat yang ke-10 sudah dimulai.